Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian, dan salam dan selamat siang bagi saudara-saudara semua yang hadir dalam ruangan ini. Pertama-tama saya selaku rohaniwan agama Buddha di tempat ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di belakang ya, pakai kerudung ya. Sebuah toleransi kepada umat Buddha, kepada almarhum, ikut bergabung mendoakan kepada yang telah meninggal. Bukan saja merupakan ajaran Buddha, saya juga sering mendengarkan YouTube ya, ataupun ngikuti dengar di masjid ya, mendoakan orang yang meninggal ternyata juga dilakukan agama-agama yang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, seseorang yang telah meninggal itu tidak langsung terlahir di alam surga, tidak langsung ya. Ada beberapa yang mampir dulu. Mampirnya ini efek dari perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan seseorang semasa hidupnya. Ibarat seseorang mau melakukan satu perjalanan, kematian satu perjalanan, ada yang membawa bekal cukup, namun ada juga yang tidak cukup, tidak memadai, sehingga agar perjalanan lancar menuju surga itu perlu bantuan dari pihak lain. Bantuan itu terutama dari keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Ada beberapa hari-hari khusus maupun tanggal-tanggal khusus maupun bulan-bulan khusus yang ditujukan untuk mendoakan arwah-arwah yang telah meninggal. Ya, ada juga saya pernah mendengar ada hari khusus itu malam Jumat. Ya, kalau malam Jumat ada beberapa roh keluarga-keluarga itu datang ke rumah ya. Apabila keluarganya itu peka tahu ya, akan mengirim doa, mungkin membaca kitab suci, dan kebaikannya, pahalanya itu dilimpahkan atau dikasihkan kepada yang telah meninggal. Itu sangat bahagia sekali, yang meninggal itu menerima kiriman doa dari keluarga yang berbakti, yang ingat jasa dan pengorbanan dari yang telah meninggal. Itu mereka yang berbakti. Namun tidak sedikit ya, di tengah-tengah kesibukan dan tidak mempunyai kepekaan, tidak mempunyai rasa balas budi kepada yang telah meninggal, sekalipun malam Jumat atau hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu cuek, padahal yang ditempati, rumah yang ditempati, usaha yang dijalani itu peninggalan, warisan dari yang telah meninggal ya. Mungkin kalau bisa marah, saya waktu hidup itu menyiapkan anak-anakku, ternyata saya kesulitan di alam yang saya tempati, ternyata keluargaku tidak peduli. Bisa marah juga ya leluhur itu. Namun bagi mereka yang peduli, yang mengirim doa, alangkah bersyukurnya, bahagianya keluargaku masih ingat jasa dan pengorbananku ya. Demikian pula Bapak Ibu di kalangan umat Buddha, mendoakan orang yang telah meninggal itu seolah-olah satu yang wajib, sekalipun tidak disebutkan. Ada beberapa, ya memang ada beberapa jumlah-jumlah tertentu, hari-hari tertentu, namun yang sering kita lakukan berdasarkan tradisi ini ya, yang disebutkan di dalam kitab suci agama Buddha itu 49 hari. Namun tidak tertutup kemungkinan, karena itu sesuatu yang baik setiap saat ya, mau mengikuti tradisi ya, 7 hari, 49 hari, 100 hari, ya setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu silahkan. Yang intinya memberi dukungan kepada yang telah meninggal, semoga mempunyai kelancaran di dalam perjalanan menuju alam bahagia. Di samping doa yang telah kita panjatkan tadi, lebih-lebih kita panjatkan pada hari ini memuji, memohon, minta bimbingan Buddha Amitabha. Di dalam janjinya yang ke-18 yang terakhir tadi kita baca, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku, penuh keyakinan dan orang itu mempunyai kebaikan,
maka kalau meninggal akan dijemput dan ditaruh, ditempatkan di alam surga sucinya. Semoga almarhum kebajikannya memadai untuk telakinya di alam bahagia. Di samping doa yang diberikan keluarga yang masih hidup, keluarga yang masih hidup yang ditinggalkan juga mengirim, mempersembahkan makanan-makanan untuk saji-sajian. Sekalipun menggunakan kata persembahan dan disajikan, sebetulnya yang makan nanti yang hidup juga, ya. Sekalipun ditaruh di sini sampai akhir acara nanti juga tidak berkurang kok. Yang 5 tetap 5, ya. Kue-kue juga tidak tetel juga kok. Apakah berguna, bermanfaat bagi leluhur yang telah tiada? Ada gunanya. Yang leluhur berpikir, ternyata keluargaku masih perhatian, masih melayani, terbukti masih menyiapkan makanan-makanan. Bahkan tidak sedikit setelah meninggal, itu sajiannya, makanannya itu jauh lebih banyak, lebih mewah daripada ketika hidup, ya. Sekalipun ya tepatnya itu ketika hidup itu, ya. Namun tidak ya mengurangi rasa hormat keluarga yang ditinggalkan, tidak mengurangi peluang untuk menciptakan kebaikan-kebaikan bakti kepada orang tuanya, maka dipersembahkan sajian makanan-makanan ini. Agar makanan-makanan yang disajikan ini benar-benar berguna untuk leluhur yang kita doakan di dalam ajaran Buddha, makanan ini hendaknya setelah dipakai untuk persembahan dikasihkan orang lain yang sangat membutuhkan, jangan dimakan sendiri. Kebajikan yang dikumpulkan keluarga yang ditinggalkan memberi dana berderma kepada orang lain inilah yang dilimpahkan, yang diberikan kepada almarhum yang telah meninggal, ya. Setelah memberi buah, membeli makanan kepada orang lain, kulimpahkan, kuberikan pahala kebajikanku kepada leluhurku, semoga terdorong telah di alam bahagia, ya. Jadi begitu Bapak Ibu mempersembahkan buah makanan-makanan, apabila di alam sana, ya, itu leluhur kita kekurangan makan, buah atau kue, langsung tercipta di sana itu makanan dan buah untuk leluhur yang telah tiada. Mungkin bentuknya lain atau langsung terasa makan apel, makan buah, makan kue apa. Namun kebajikan itu yang memberikan, yang berguna kita kasihkan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Itu yang pertama. Kemudian di samping buah-buahan juga dikirim uang-uangan, agar leluhur di alam sana itu pun tidak kekurangan uang. Namun saya berpesan Bapak Ibu, jangan sekali-kali itu uang-uang itu boleh dibakar, jangan sekali-kali membakar uang asli, ya. Itu akan jadi kasus hukum nanti, ya. Visualisasi itu menggambarkan, Pak atau suami tak kirimi uang-uangan, semoga kau belanja di alam sana tidak kekurangan uang. Ada lagi yang dikirimi rumah-rumahan, biar di alam sana mempunyai rumah, hidupnya tidak keleleran. Jadi itu sebuah doa, sebuah harapan diwujudkan dalam tradisi-tradisi. Jadi tradisi-tradisi itu sebuah harapan dan doa-doa diwakilkan, dilambangkan dalam bentuk ya uang-uangan atau rumah-rumahan. Apakah akan menjadi kenyataan di sana leluhur kita mempunyai rumah? Ya, untuk menjawab ini ada sebuah cerita dalam riwayat kehidupan Sang Buddha. Ada seorang biku itu mempunyai kemampuan pergi ke alam surga, ya, masuk alam surga. Ketika masuk di alam surga, dia melihat rumah yang kosong, ya, mewah, kosong, namun belum berpenghuni, belum ada penghuninya. Biku Moggallana yang masuk alam surga penasaran, ini rumah milik siapa kok bagus sekali, kok mewah sekali. Kemudian dia turun ke dunia bertanya kepada Sang Buddha. Sang Buddha kan orang waskita, ya, bisa melihat. Ketika bertanya kepada Sang Buddha di dunia, Sang Buddha, itu rumah siapa di alam surga masih kosong itu? Perlu kamu ketahui bahwa rumah itu milik orang-orang yang berbuat kebajikan di dunia. Sekalipun dia belum meninggal, pahala kebajikannya sudah tercipta di alam surga. Jadi Bapak Ibu sekalian,
kebajikan-kebajikan yang kita perbuat tidak pernah akan sia-sia, bisa kita nikmati bala kebajikannya di alam ini maupun di alam-alam berikutnya, alam-alam surga. Maka Bapak Ibu sekalian, tujuan kita beragama adalah agar kita sejahtera lahir dan batin, kehidupan saat ini juga kehidupan berikutnya. Semoga dengan pelaksanaan peringatan 1 tahun ini, keluarga yang ditinggalkan, istri maupun anak-anak beliau puas dan lega karena mempunyai kesempatan untuk mengirim doa, menunjukkan bakti dan hormat kepada orang tua yang telah berjasa. Semoga Buddha Amitabha dan kebajikan beliau segera mewujudkan untuk lainnya di alam surga bahagia, surga Sukawati. Sudah menjadi tujuan dan harapan setiap orang, setiap agama, hidup sejahtera, bahagia, panjang umur di dunia, kalau mati masuk surga. Semoga harapan itu benar-benar menjadi kenyataan. Almarhum dan keluarga yang ditinggalkan sepenuhnya bisa merelakan, mengikhlaskan. Ditinggal suami, ditinggal seorang ayah karena kematian, bukan saja keluarga Anda hari ini saja, yang lalu, saat ini maupun yang akan datang. Anggota keluarga kita satu persatu akan meninggalkan kita karena kematian. Karena kita harus tunduk pada hukum ketidakkekalan, ketidakabadian menjadi corak kehidupan ini. Maka tidak boleh melekat kepada apapun termasuk suami dan ayah. Karena semua kena proses ketidakkekalan, ketidakabadian. Sadu, sadu, sadu.